Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali menghadiri acara majelis ilmu dalam rangka mencari ridhonya Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia hatta akhirah. Kita lanjutkan bagian akhir dari kitab syahadat. Kemarin kita sudah membahas tentang pengantar bagaimana seseorang mempelajari pembatal-pembatal Islam, bahwa pembatal-pembatal Islam atau pembatal-pembatal syahadat itu kita pelajari untuk menjaga diri dan keluarga kita dari sesuatu yang bisa membatalkan syahadat dan tidak digunakan untuk memvonis orang lain, karena yang bertugas untuk memvonis orang batal syahadatnya, batal Islamnya, keluar dari Islam alias kafir, itu adalah mufti. Dan seorang mufti itu harus mencapai derajat mujtahid. Ketika kita melihat seseorang melakukan sesuatu yang membatalkan syahadat, maka perbuatan itu dosa besar, syirik dan seterusnya. Tapi orangnya itu tidak berhak kita vonis. Perbuatannya harus kita akui. Ada orang melakukan kesyirikan, ada orang mempermainkan ayat Allah misalnya, harus kita akui itu adalah pembatal syahadat. Tapi orangnya, apakah orang itu keluar dari Islam dan sebagainya, itu bukan tugas kita. Bukan tugas kita. Layaknya ada orang berkendaraan tidak pakai helm, spionnya nggak ada, lampu merah ditabrak. Kita yang melihat itu dengan mata kepala, kita harus mengatakan itu perbuatan yang salah. Tapi kita tidak punya hak untuk menilang orang itu. Nah, mengkafirkan orang ini adalah bagian dari vonis. Maka kalau kita bukan mujtahid, mufti, jangan memvonis orang. Cukup kita tahu perbuatan itu adalah pembatal syahadat. Orangnya itu tidak bisa langsung dikatakan keluar dari Islam. Orangnya itu harus ditegakkan, namanya iqamatul hujjah. Yang menegakkan itu adalah mufti. Nah itu. Nah sekarang kita membahas nawaqidus syahadat, pembatal-pembatal syahadat yang saya ambil dari kitab Nawaqidul Islam. Kitab aslinya al-awwalu asyirku fi ibadatillah, syirik dalam ibadah kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha
yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa apabila dia disekutukan dan mengampuni dosa yang lain selain disekutukan. Ya. Contoh syirik itu adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah memvonis sungguh, ya, orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam kafir. Ini jelas ini, ya. Ketika orang Islam kok mengucapkan bahwa Nabi Isa itu adalah Allah, itu jelas itu. Ya, jelas dia keluar dari Islam. Karena waqala al-Masih, dan Al-Masih berkata, ya Bani Israel, ya Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma huwahum an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka satu, Allah haramkan surga baginya. Orang yang masuk neraka belum tentu haram masuk surga. Tapi kalau orang syirik, haram dia masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya di neraka, berarti menetap di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada yang bisa menolong orang yang zalim, yaitu orang yang syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Ayat selanjutnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Dan sungguh, kata Allah, sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu yang ketiga di antara tiga Tuhan. Jadi memang keyakinan umat Nasrani itu ada dua, ya. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu Tuhan. Allah itu ya Nabi Isa, dia menjelma menjadi Yesus. Namun ada juga yang mengatakan dia adalah anak Tuhan. Ya. Ada juga yang mengatakan dia Tuhan yang ketiga. Sehingga di ayat yang pertama tadi, kalau meyakini betul bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, kafir. Begitu pula mengatakan bahwa Allah itu Tuhan ketiga. Berarti ada Tuhan kedua dan Tuhan pertama. Nah, biasanya ada prakteknya, ya. Dalam berdoa mereka ada tiga hal yang disebut, ya. Nah, maka ini di dalam ayat ini sungguh kafir dia kepada Allah. Wa ma min ilahin illa ilahun wahidun, dan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang satu. Wa illam yantahu amma yaqulun, kalau mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan, la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Niscaya orang-orang yang kafir dari mereka akan tertimpa siksa yang pedih. Nah, jadi kata-kata syirik, ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik, menunjukkan bahwa orang yang musyrik itu gugur seluruh amalannya dan kekal di neraka selamanya. Seluruh ibadahnya, salat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, dan lainnya habis semua karena dia melakukan kesyirikan.
Makanya dikatakan dosa paling berbahaya. Mencuri tidak menghilangkan pahala sholat kita dan dosa-dosa yang lain. Tapi kalau sudah syirik, maka dia akan menghapus dosa kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin." Niscaya sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau kamu syirik maka sungguh amalanmu akan hancur dan kamu menjadi orang yang rugi. Maka kita menjaga diri kita jangan sampai menjadikan kita orang yang syirik. Yang pertama, syirik itu menghancurkan seluruh amal ibadah kita. Dan yang kedua dari syirik ini adalah membuat kekal di neraka. Orang yang masuk neraka belum tentu kekal, tapi may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga baginya. Maka dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya di neraka. Wa ma lizzalimin min ansar, dan tidak ada yang bisa menolong orang yang zalim. Artinya dia tidak ada orang yang bisa memberi syafaat di hari kiamat kepada orang yang melakukan kesyirikan. Nah, adapun definisi dari syirik adalah asyirku huwa at-taswiyatu ghairillah billah bima huwa min khasaisillah. Syirik adalah menyamakan Allah dengan selainnya terhadap perkara yang hanya khusus bagi Allah saja. Itu namanya syirik. Beribadah hanya khusus untuk Allah, kemudian kita menyamakan ibadah kita kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Masih lanjutan dari kitab ini. Wa minhu adzabahu li ghairillah kaman yadbahu lil jinni aw lil qabri. Di antara mereka orang-orang yang syirik dan diharapkan masuk ke dalam surga oleh Allah, itu adalah menyembelih untuk selain Allah, sebagaimana menyembelih untuk jin atau penunggu, jin penunggu sholal falah misalnya, potongkan apa ya, atau untuk kuburan ya. Maka ini adalah termasuk syirik yang besar ya, syirkul akbar, syirik yang sangat besar. Bahkan pernah saya ceritakan hadis ya, bahkan orang menyembelih lalat untuk dipersembahkan kepada berhala itu menyebabkan orang itu kekal di dalam neraka. Hanya lalat, apalagi kebo, sapi. Saya cuma ikut urun 5.000 misalnya. Pertanyaannya, lalat itu apa lebih mahal daripada 5.000? Ada kira-kira orang yang jualan lalat 1.001 gitu? Ya, alat itu tidak ada artinya. Tapi kalau digunakan untuk kesyirikan, maka dia akan sangat berbahaya. Nah, itu yang pertama. Kemarin sudah kita ulas sedikit. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Ya, ats-tsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaiqa. Siapa yang menjadikan dirinya dan Allah menjadikan perantara, ya. Dia mau doa kepada Allah melalui perantara ini. Wasaid. Yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah. Mereka berdoa kepada berhala itu dan meminta syafaat. Wa yatawakkal 'alaihim, dan bertawakal kepada mereka. Maka orang ini adalah kafar ijma'an. Orang ini secara ijma', kesepakatan para ulama, orang yang seperti ini adalah orang yang kafir. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Ada syubhat. Syubhat itu dalil yang disalahartikan akhirnya jadi keyakinan. Itu namanya syubhat. Dan syubhat ini lebih berat daripada bid'ah. Bid'ah itu lebih berat daripada maksiat. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat sadar bahwa apa yang dilakukan keliru dan mendatangkan dosa. Orang maksiat. Tapi kalau orang berbuat bid'ah, dia ini tidak merasa bahwa apa yang dikerjakan itu adalah salah, meskipun dia tidak menunjukkan dalilnya. Ada dalil, tidak ada dalil, tidak apa-apa, pokoknya gini. Dia tidak bisa menunjukkan dalilnya. Tapi kalau syubhat, Bapak Ibu sekalian, ini lebih parah kadarnya daripada bid'ah. Kenapa demikian? Karena syubhat ini, orang-orang yang punya syubhat biasanya adalah orang-orang yang belajar dalil setengah-setengah, sehingga salah dalam memahami dalil, tapi yakin. Oh, ada dalilnya kok. Tunjukkan dalilnya, dibacakan sama dia. Tapi dia salah memahami. Dia memahami dalil tidak berdasarkan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ahum. Tidak sesuai dengan salafus saleh. Ini berbahaya. Ada orang yang punya syubhat, dia mengatakan yang dinamakan syirik itu hanya menyembah patung. Hanya menyembah patung. Nah, pandangan ini akan menjadi syubhat bagi kita. Maka dijawab oleh mualliful kitab bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke Mekah, orang itu tidak semua nyembah patung. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang-orang soleh. Contohnya seperti Suwa yang di zamannya Nabi Nuh itu, ya itu orang-orang soleh, bukan patung ini semua orang solehnya yang disembah. Dimintai tolong, sudah meninggal dimintai tolong, wahai ini doakan kami, sampaikan, menjadikan wasai. Ya, maka Rasulullah diutus untuk memberantas semua. Tidak peduli kamu ibadah sama nabi, ibadah sama malaikat, ibadah sama orang soleh, ibadah sama wali, ibadah sama patung, sama. Karena statusnya orang itu beribadah kepada selain Allah adalah syirik, meskipun ibadahnya bukan kepada patung, bukan kepada setan, kepada malaikat sekalipun syirik. Itu makna dari kata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu, wahdah, sendirian, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wahdah ini sendirian, la ilaha illallah, cuma Allah, enggak ada Tuhan lain. La syarikalah, lahu ini syarikalah, sekutu bagi Allah, artinya orang yang seakan-akan dianggap ini sekutu, temannya Allah gitu. Misalkan nek nyembah sama nabi ini ya, nanti dia akan menyampaikan kepada Allah. Nyembah wali nanti disampaikan kepada Allah. Ini namanya wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu. Allah itu enggak punya saingan dan tidak punya teman dalam diibadahi. Jadi Allah itu sendiri, tidak punya saingan, ada Tuhan, tidak ada Tuhan. La ilaha illallah. Dan tidak ada sekutu bagi Allah. Allah itu sendirian, jangan lagi kita mengambil sekutu. Oh, kalau saya nyembah malaikat itu kan ya temannya dengan Allah, malaikat muqarrabin. Nanti malaikat yang akan menyampaikan ibadah saya. Kalau saya nyembah nabi, nanti nabi yang akan menyampaikan ibadah saya. Nyembah wali, nanti wali yang menyampaikan ibadah saya. Ini namanya wasaid. Ini namanya wasaid. Nah, jadi kalau nyembah Allah, Allah saja, nggak ada yang lain. Tidak ada sekutu, tidak ada lawan, tidak ada perbandingan. Hanya Allah saja. Nah, ini yang pertama.
syubhat bahwa hanya menyembah patung yang dianggap syirik. Kita katakan menyembah apapun selain Allah syirik. Walaupun menyembah nabi, walaupun menyembah orang soleh, malaikat, wali, semua sama hukumnya syirik. Allah tidak mau disekutukan. Jadi pahami, syubhat pertama yang muncul. Nah, itu syubhat pertama yang muncul bahwa Allah itu hanya kalau menyembah patung. Di sini tidak. Ya. Yang kedua, syubhat yang kedua itu adalah tentang tawassul. Makanya pembatal Islam nomor 1 dan nomor 2 ini saya bikinkan satu kitab lagi namanya Kitabul Ibadah. Sudah pernah disampaikan insyaallah di sini. Jenis-jenis ibadah sudah dibagikan dulu kitabnya Pak ya. Nah, jenis-jenis ibadah. Di situ bukan hanya nyembah patung, melakukan gerakan ruku kepada selain Allah itu juga termasuk itu. Ya, berdoa kepada selain Allah juga termasuk itu. Nah, kata-kata tawassul ini adalah bagian dari ibadah. Tawassul itu boleh hukumnya dengan 3. Di kitabul ibadah kemana sudah dibahas. 3 tawassul yang boleh. Yang pertama adalah dengan amal. Sebagaimana hadis yang sahih, orang pernah beramal soleh, dia bilang kepada Allah, ya Allah saya pernah mengerjakan ini, kabulkan ini. Tawassul. Ya, Ashabul Kahfi, bukan, yang orang yang terpenjara, 3 orang yang terpenjara di dalam gua. Tapi bukan Ashabul Kahfi yang 9 itu. Yang pertama. Yang kedua, boleh bertawassul dengan asma'illah wa sifatillah. Ya Ghani, wahai Zat yang Maha Kaya, berilah saya kekayaan. Ya Fattah, Zat yang memberi kemenangan. Ya, boleh. Ya Hayyu ya Qayyum, itu namanya bertawassul dengan nama-namanya Allah. Yang ketiga, berdoa, ya, meminta doa kepada orang solih yang masih hidup. Ini 3 tawassul yang boleh. Selain itu, maka tawassulnya tidak sesuai sunnah. Tidak sesuai sunnah. Nah, maka di sini dikatakan man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara, mereka berdoa kepada perantara, minta kepada perantara, dan mohon syafaat kepada perantara. Maka sering saya sampaikan, jangan sekali-kali kita itu ketika membuka kajian kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad yang kita harapkan syafaatnya. Minta syafaat kepada Allah. Coba buka kajian. Sudah pernah dulu di sini. Bagaimana proses syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa ada satu syarat, ya, orang yang disyafaati maupun mensyafaati ini harus tidak syirik. Ya, dan Nabi minta kepada Allah untuk diberikan syafaat. Jadi bukan meminta syafaatnya Rasulullah, tapi minta syafaat kepada Allah. Adapun syafaat Allah diturunkan bisa melalui Rasulnya, bisa melalui malaikat, bisa melalui wali, bisa melalui ulama, orang suci, bahkan saudara-saudara kita. Bahkan Al-Quran, puasa. Nah, itu ada di Kitab Syafa'ah, kemarin sudah dibahas juga di sini. Nah, siapa yang melakukan semua itu maka kafar ijma'an, kufur secara ijma' para ulama. Nih sudah dijelaskan ya di awal ya.
Jangan kemudian ada orang ngomong gitu, kafir ini, jangan begitu. Mungkin dia belum tahu. Makanya kemarin saya dahului dulu di awal. Kita belajar nawaqid asy-syahadah ini bukan untuk memvonis orang lain, tapi menjaga diri kita. Jangan sampai ada orang yang ngomong langsung kafir berarti kamu begini. Mungkin dia belum dengar penjelasannya, maka tugas kita adalah memberitahu, mendakwahi. Nah, kalau perbuatannya boleh Pak, tapi bukan orangnya ya. Perbuatan itu adalah perbuatan yang keliru. Itu bisa masuk karena syirik, ya boleh. Tapi kalau orangnya jangan. Orangnya jangan langsung dituduh ya. Karena itu berbahaya. Dalilnya ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya bagi Allah agama yang ikhlas. Khalis. Ikhlas artinya murni. Walladzina takhadhu min duni, dan orang-orang yang mengambil min dunihi dari selain Allah auliya pada kekasih. Mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang zaman dulu itu, orang-orang kafir itu, ketika dikatakan janganlah kamu menyembah berhala, maka mereka mengatakan kami tidak menyembah berhala kecuali hanya sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Syubhatnya iblis yang dimasukkan di zamannya Nabi Nuh adalah, kalian ini orang yang penuh dengan dosa. Kalau kalian minta, yo belum tentu dikabulkan. Maka mintalah melalui orang suci. Banyak apa yang begitu? Nah, itu syubhat yang ditiupkan oleh iblis. Syubhat yang dibisikkan oleh iblis supaya manusia itu daripada berdoa langsung kepada Allah, khawatir nanti tidak diterima, maka dia berdoa kepada selain Allah. Dan ini lebih berat daripada berdoa kepada patung. Kenapa? Kalau patung kita tahu, oh ini syirik. Tapi masalahnya ini orang soleh yang seakan-akan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini nawaqid yang kedua. Kita masuk ke nawaqid yang ketiga. Dalil tentang nawaqid kedua ada juga di dalam surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memberi bahaya pada mereka dan tidak memberi manfaat. Wa yaqulun, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah orang-orang yang akan mensyafaati kami di sisi Allah. Yakin orang itu akan mensyafaati di sisi Allah. Maka ada kadang-kadang istilah, pokoknya berpegangan pada jaketnya Ustadz aman. Pegangan pada bajunya Ustadz ya aman. Pegangan pada sarungnya Ustadz ya aman. Sorbannya Ustadz ya aman. Untung saya tidak pakai sarung ya. Nah, ini perlu kita benar-benar menjaga diri kita dari syubhat-syubhat semacam ini, sehingga orang itu merasa dirinya aman dari siksa Allah kalau sudah dekat dengan orang alim. Hati-hati dengan syubhat ini. Orang alim itu tidak bisa menyelamatkan kita.
Ya, orang alim tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan kita satu-satunya hanya tauhid, tauhid kita. Bahkan Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan istrinya. Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan istrinya, anaknya. Maka jangan menganggap pokoknya hadir kono mesti surga. Nah, surga itu tergantung tauhid kita, amal kita. Nah, yang ketiga, nawaqid asy-syahadah yang ketiga, lam yukaffir al-musyrikin. Tidak mengkafirkan orang Islam, orang musyrik, tidak mengkafirkan orang musyrik. Jadi orang itu betul-betul musyrik, bukan muslim, kemudian kita tidak mengkafirkan. Man lam yukaffir al-musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Siapa saja yang tidak mengkafirkan orang musyrik, jelas dia bukan muslim, dia menyembah selain Allah, ya. Terus kita tidak menganggap itu tidak kafir, itu ya tetap dia beriman, tapi imannya beda. Kadang-kadang gitu. Boleh kita ucapkan itu mungkin di mulut, tapi di hati kita orang yang tidak menyembah Allah adalah musyrik. Jelasnya seperti itu. Nah, au syakka fi kufri, atau ragu dengan kekufuran mereka. Mbah dia itu iman benar atau enggak ya? Ya. Au sahhaha madhhabahum, atau membenarkan madhab mereka. Ya, semua agama itu kan jalannya kembalinya kepada Allah. Ya ikut sana yang boleh, ikut sini yang boleh, nanti toh sama-sama masuk surga. Siapa yang punya keyakinan seperti ini maka dia kafir. Ya, dia kufur. Nah, dalilnya ya, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sampai kamu mengikuti agama mereka. Walaupun mereka kelihatannya baik, sebenarnya baiknya itu ya baik-baik hanya untuk bagaimana caranya kita mendekat pada agama mereka. Kul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah petunjuknya Allah adalah petunjuk yang benar. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka, ba'dal ladzi ja'aka minal ilm, setelah ilmu datang padamu. Nah, setelah ilmu datang padamu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka tidak ada bagimu orang yang mengasihi dan menolong. Nah, ini berarti dianggap kafir, ya. Kalau orang sudah mendapatkan hidayah lalu kok masih mengikuti agama yang lain, berarti dia keluar dari Islam. Nah, lam yukaffir al-musyrikin. Dia tidak mengkafirkan orang yang jelas musyrik. Nah, ini dikarenakan kemarin kita juga sudah bahas tentang rukun syahadat, bahwa ketika kita mengucapkan la ilaha illallah berarti kita menganggap tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Maka ketika kita menganggap masih ada Tuhan lain selain Allah, ya, maka kita termasuk orang yang tidak mempercayai atau mengingkari ucapan la ilaha illallah. Nah, firman Allah dalam surat Al-Baqarah 256, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Yakfur bit-taghut ini berarti namanya penafian, peniadaan. Wa yu'min billah, dan ini namanya isbat, penetapan bahwa iman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia sudah berpegang teguh pada tali yang kuat, la fisomalaha, yang tidak akan terputus. Nah, ini adalah pembatal syahadat yang ketiga.
Jadi yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah menjadikan wasaid atau perantara antara dirinya dengan Allah, dan yang ketiga ini adalah orang yang meragukan dan tidak mau menganggap kafir orang yang jelas-jelas musyrik, bukan muslim, bahkan membenarkan keyakinan mereka. Biasanya orang-orang liberal itu, Bapak Ibu sekalian, menggunakan dalil innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang iman, Yahudi, Nasrani, dan Sobiin, ya, pecahan-pecahannya, siapa yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka tidak ada khawatir dan susah. Artinya mereka juga akan masuk ke dalam surga. Ayat ini ayatnya mutawatir, karena semua ayat Quran itu mutawatir, namun tidak muhkam, karena sudah dimansukh inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalallahu min. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk ke pembatalan yang keempat, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Jazakumullah khairan, banyak keliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.